Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1. Dan hari ini kami akan bahas tentang peran sistem demokrasi. Sebelum itu, biarkan saya perkenalkan dulu kepada anggota-anggota kelompok 1. Pertama dimulai dari saya, yaitu Alma Salisa, Agatan Bintang, Amanda Dia, Andrea Marsha, Kalista, Ilaviani, Karpida Anggi, Mazaya, dan Nadia Selinda. Yang pertama, ada negara berdasarkan konstitusi. Ini terkait dengan Undang-Undang Dasar atau semua hukum yang diterapkan. Yang kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak bisa campur tangan dalam peradilan karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Peradilan bebas dan tidak memihak artinya peradilan yang bebas dari intervensi atau pengaruh dari pihak manapun, sehingga dapat memutuskan dengan seadilnya, sehingga semua warga negara sama di mata hukum. Prinsip ini memiliki makna bahwa peradilan dilaksanakan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain dan dilakukan secara adil, tidak memihak atau tidak condong pada hal tertentu. Prinsip ini juga berfungsi untuk menegakkan dan memberlakukan hukum yang berlaku kepada siapa saja demi tercapainya satu kebenaran dan ketertiban hukum yang adil. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Semua warga negara bebas untuk membentuk suatu organisasi atau berserikat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu unsur penting yang mendasari demokrasi untuk berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Dengan adanya kebebasan berpendapat pula, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengemukakan pendapat atas kekurangan pemerintah. Masyarakat pun ikut ambil bagian dalam pemerintahan dan pembuatan kebijakan, sehingga pemerintah tidak sewenang-wenang dalam membuat undang-undang atau suatu peraturan. Kebebasan berpendapat juga merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan HAM yang dilaksanakan guna meraih kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, prinsip keempat, yaitu pergantian pemerintahan secara berkala. Hal ini dilakukan agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu diadakannya pergantian pemerintahan secara berkala, sehingga meminimalisir terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pemilihan juga harus digelar dengan jujur dan adil, dengan harapan bisa menemukan pemimpin yang adil. Lalu prinsip yang kelima, yaitu penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Nah, penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah, karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Nah, jadi setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan hukuman yang tegas tanpa memandang latar belakang si pelaku pelanggaran hukum. Yang keenam, jaminan atas hak asasi manusia. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum. Dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang ketujuh, kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media atau bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, percetakan, dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku, atau dalam material lainnya, tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Demokrasi formal ini disebut juga dengan demokrasi liberal atau demokrasi model barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap
dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. Demokrasi material merupakan jenis demokrasi yang berdasarkan prioritas atau titik perhatian dalam sebuah sumber. Demokrasi material memiliki pengertian yakini demokrasi yang terjadi pada negara sosialis komunis. Demokrasi ini lebih mengedepankan kesamaan hak oleh warganya dalam bidang sosial, ekonomi dibandingkan bidang politik sebagaimana jenis hak asasi manusia. Dalam hal ini, fokus demokrasi yang lebih ditekankan pada nilai material atau material. Penganut jenis demokrasi ini ialah negara RRC, Republik Rakyat Cina, Kuba, dan Korea Utara. Yang selanjutnya adalah demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan merupakan gabungan antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi gabungan ini, rakyat memilih wakilnya di DPR, kemudian dewan itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Terima kasih. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Disinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera di dalam satu pertemuan. Ada juga demokrasi tidak langsung, yang dimana sistem pemerintahan ini tidak melibatkan warga negaranya secara langsung di setiap pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa bentuk demokrasi secara tidak langsung, seperti bentuk parlemen atau kabinet. Ada juga bentuk presidensial dan ada juga bentuk satuan. Nah, selanjutnya kita berpindah ke ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi ada 5. Yang pertama, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Keputusan untuk menjalankan suatu hal dalam pemerintahan harus didasarkan pada keputusan yang diambil dan dipertimbangkan aspirasi dan kepentingan dari rakyat atau seluruh warga negara Indonesia. Hal ini yang menjadi hal yang penting karena tidak semua keputusan yang didasarkan pada aspirasi masyarakat, sehingga terkadang ada masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan. Nah, oleh karena itu, keputusan pemerintahan yang diputuskan harus dipertimbangkan lagi aspirasi dengan masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak adanya konflik, tindakan korupsi, nepotisme, dan kejahatan-kejahatan lainnya di dalam dunia pemerintahan. Yang kedua, menerapkan ciri konstitusional. Konstitusi adalah hukum tertulis dan tidak tertulis yang dijadikan pedoman penyelenggaraan dalam suatu negara, yang dibuat atau resmi dipakai ketika sebuah negara diproklamirkan. Setiap negara harus memiliki konstitusi, karena tanpa adanya peran konstitusi, dalam negara demokrasi tidak ada pedoman atau pegangan dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sudah tertuang di dalam penetapan undang-undang di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, mempunyai perwakilan rakyat. Di dalam sistem demokrasi, terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Seperti di Indonesia, terdapat lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat diwakilkan pada anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum atau biasa disingkat dengan pemilu merupakan proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Nah, jabatan
tersebut itu beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, dan sampai ke kepala desa. Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif atau tidak memaksa, dengan cara melakukan kegiatan hubungan publik, komunikasi massa, dan kegiatan lainnya. Dan yang terakhir, kelima, terdapat sistem kepartaian. Sistem kepartaian merupakan pola perilaku dan interaksi di antara partai politik dalam suatu sistem politik, dengan tujuan untuk meraih dan mempertahankan tahta kekuasaan untuk mewujudkan rencana program yang telah disusun oleh mereka sesuai ideologi yang dianut. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.